Maka lihat ini yang dikalahkan oleh seorang Abraham. Dia membiarkan alam berpikir positif itu. Sehingga dia tidak banyak tanya. Ai subur rotano di sini. Ise si Jupangan. Siapa yang mau dijumpai di sana? Tidak ada itu. Karena dia sudah berbiarkan alam berpikirnya itu menjadi alam berpikir. Kalau Tuhan yang memanggil semuanya pasti akan beres. Ini yang dijalani dia dalam kehidupan ini. Maka saya harus katakan saudara, menangkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan kalahkan alam pikiran yang mengandalkan otak manusia ini. Amin. Lalu yang kedua. Abraham itu adalah Abraham yang sangat yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dia benar-benar mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Lihat. Disuruh dia berangkat dari Ur Kasdim. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan terus menuju mengikuti arah yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia tidak mau bernostalgia sedikit pun. Ini pasti sakit. Dari hidup yang menetap, dari hidup yang nyaman, menjadi hidup yang nomaden. Pasti tantangannya besar. Tapi dia yakin Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memelihara. Bagaimana? Saya mau bertanya kepada orang muda ini dulu. Yakin pemeliharaan Tuhan? Kamu sudah sekolah? Kamu yakin masa depanmu sudah Tuhan tentukan? Bekerjalah. Para orang tua ini, yakin di usia tuamu ini, anak-anakmu ini juga akan dipelihara Tuhan? Yakin? Pos maroham naso muli mai ibagasat tahun naro. Tuhan pasti memilihkan jodoh yang terbaik. Makanya saudara, gak usah repot. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak hanya memanggil. Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita juga. Yang ketiga. Ya, Abraham itu adalah Abraham yang tahu bersyukur. Di mana dia membangun kemah, di situ dia membangun mesbah. Saya sudah katakan tadi hidupnya bukanlah hidup yang mulus, hidup yang penuh tantangan. Tapi dia jalani terus. Dan diyakini, syukuri Tuhan yang menuntun sampai hari ini. Harus katakan saudara ya. Sesulit apapun di hidupmu hari ini, Tuhan yang menuntun. Tuhan yang memelihara. Syukurilah semua hal sekecil apapun yang terjadi dalam hidupmu ini. Ini unang murah-murah merungu Tuhan. Ayo mau tahu tang yang kami dah saja bisa ngono belum tahu. Saya harus katakan kepada diri saya, Tuhan, biarlah diri saya ini menjadi mesbah bagi Tuhan. Bukankah hidupmu adalah ibadahmu yang sejati? Maka dimanapun kamu berada, ibadahmu adalah kehidupanmu. Ibadahmu adalah kata-katamu. Maka jangan bermain dengan kata-katamu itu. Karena itu adalah perwujudan dari ibadahmu. Rumahmu adalah ibadahmu. Maka bangun mesbah Tuhan di sana. Tempat kerjamu juga adalah mesbah bagi Tuhan. Amin saudara. Kalau seluruh hidup ini sudah menjadi hidup, sudah menjadi mesbah bagi Tuhan, saya rasa kita akan kuat menghadapi apapun. Nah saudara, ini yang perlu. Daripada kita terlampau lama terjebak membicarakan Abraham ini, sekarang apa dampak pemanggilan ini bagi kita? Kita juga semua sekarang ini adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saya harus katakan, Tuhan memanggilmu, ini yang pertama. Tuhan memanggilmu untuk keluar segera. Jangan andalkan otakmu, tapi andalkan Tuhan. Sekali lagi saya bilang, keluar, bukas. Jangan andalkan otakmu, jangan andalkan pikiranmu, andalkan imanmu. Kita bangga dengan kecerdasan. Kita mencari ilmu pengetahuan. Tapi saya harus katakan, kecerdasan dan ilmu pengetahuan bukan itu segala-galanya. Tapi kecerdasan dan ilmu pengetahuan itu harus menjadi alat untuk menerjemahkan keinginan Tuhan yang harus terjadi bagi kehidupan saya.
Apa? Di masa corona hon. Ilmu pengetahuan di mana sekarang? Kita bangga dengan itu. Tapi sekarang kita dipaksa hidup berdampingan dengan penyakit begu waktu corona. Kita serba ketakutan. Tidak ada yang lebih ngeri dengan ini. Kalau musuh kita lihat masih enak. Ini kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Pak Jupang doh si tua bilang masih jalangan be. Wah masih jalangan doh si matuan. Ini lihat. Maka ini adalah perenungan besar bagi kita saudara. Kita harus berani keluar dari situ. Jangan lagi ilmu pengetahuan ini yang paling perlu. Sekali lagi saya bilang, cari ilmu pengetahuan, cari kecerdasan. Tapi pakai kecerdasanmu dalam rangka menerjemahkan Tuhan yang kau percaya itu lebih dalam rangka penghayatan yang sungguh-sungguh dalam kehidupanmu. Lagi pula saudara, gak tahu makin pintar orang, cara berpikirnya pun makin ribet. Semua ditanyain. Harus masuk akalnya dulu semuanya. Makanya seorang Einstein pernah membuat sebuah quote seperti ini. Kalau bisa sederhana, ngapain mesti rumit? Bikin gampang tapi jangan jadi digampangkan. Lihat kita orang Batak ini. Boi mersuhi-suhi, maka taipi mersuhi-suhi, mau laktusan. Ngomong yang jelas, ngomong yang sederhana, gampang dimengerti. Kemudian lihat, khotbah yang menarik adalah khotbah yang gampang diterima otak. Itu kan? Jago udah jamita di bah. Wah, itu termasuk pak tuh. Lihat. Nah, semua harus masuk akalmu dulu. Tapi saudara, terima dulu semuanya di dalam iman. Maka berjalanlah. Pakai otakmu itu, pakai kecerdasanmu. Untuk menerjemahkan apa yang Tuhan mau. Amin. Ngasaat Nabi. Saya harus katakan dunia ini harus merendahkan diri dulu. Baru vaksin corona ini mungkin dapat. Jangan terlampau diandalkan ini. Yang kedua. Kita dipanggil keluar. Kita disuruh bukas. Bukas ini pakai bahasa Batak. Bukas keluar. Dari mana? Dari kekhawatiran kita. Menjadi hidup yang penuh dengan harapan. Termasuk gua usor. Nabiara nau keluar alani corona. Ang dong aku so. Saya sudah bilang dalam khotbah saya minggu-minggu yang lalu. Untuk keluar dari mobil pun saya takut. Tapi lihat bukan hanya itu ketakutan kita sekarang. Takut tidak makan. Aidang di botoho, borak do paniak ni butuhon siap paniak ni pisau. Sudah madiula. Menghalalkan semua cara. Mabiar matua. Loh sekarang ya. Kalau sempat dibilang, kasongan nama tua bohim. Bohain itu nak percaya dengan itu. Takut tua akhirnya semua dimangani. Obuk pe ubano ditor dicat. Mereka mau kena tua-tua, mula ubano lembar salah mana. On belum apa-apa, langsung cat aduh udah ubanan aku ini indah. Banggalah kalau bisa ke ubanan. Ini ada orang belum ubanan sudah mati duluan. Itu. Ini mati itu. Takut gemuk. Jadi ini ketakutan kita ini masuk akal enggak? Apa enon? Ya takodo mangan, alai tong mok-mok. Memang bakona de mok-mok kohorua. Terima kasihlah Tuhan untuk badan yang melebar ini bandingmu sih. Lu jangan mau main undi kami marsak po. Ujungnya diet matong. Obat diet ni onda ya tubi mah rumah sakit nasi. Ay basa tiba-tiba kurut coy dah. Ay mah dah. Takut tuh sih be. Ini lihat. Jadi ketakutan ini yang membuat kita tidak bisa melakukan apapun dalam kehidupan ini. Kita harus berani keluar dari situ. Dari ketakutan menjadi hidup yang penuh dengan iman dan harapan. Amin. Corona pasti berlalu. Amin.